Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aulia Rahmi, NIM 22301253, mahasiswa PPG Prajabatan Gelombang Kedua Bidang Studi Bahasa Indonesia, akan mempresentasikan ujian akhir semester saya pada mata kuliah Filosofi Pendidikan. Ada 3 pertanyaan pada ujian akhir semester ini. Pertanyaan yang pertama, Ki Hajar Dewantara merupakan salah satu tokoh pendidikan di Indonesia. Masih ada tokoh lainnya yang terkait pemikir pendidikan di Indonesia saat ini. Silakan saudara jelaskan hasil pemikiran salah satu tokoh pendidikan yang telah saudara pilih selain Ki Hajar Dewantara. Kemudian hubungkan hasil pemikiran tokoh tersebut dengan keadaan pendidikan di Indonesia saat ini yang disertai dengan contoh. Nah, pada kali ini saya memilih salah satu pemikir pendidikan di Indonesia yaitu Kiai Haji Ahmad Dahlan. Kiai Haji Ahmad Dahlan adalah salah satu tokoh yang peduli terhadap pendidikan bangsa Indonesia. Ada beberapa poin penting yang akan saya bahas sebagai hasil pemikiran Kiai Haji Ahmad Dahlan, yaitu ada latar belakang, konsep pendidikan, tujuan pendidikan, materi pendidikan, kurikulum pendidikan, pendekatan, dan kaitannya dengan pendidikan di Indonesia saat ini. Haji Ahmad Dahlan adalah salah satu tokoh pendidikan yang peduli terhadap pendidikan bangsa Indonesia. Dia melihat terdapat perbedaan antara sistem pendidikan kolonial Belanda dan sistem pendidikan Islam tradisional yang berpusat di pondok pesantren sehingga berkembang dualisme dalam sistem pendidikan di Indonesia. Melihat perbedaan pendidikan yang terjadi pada saat itu, maka timbullah ide dari Kiai Haji Ahmad Dahlan untuk melakukan pembaharuan. Dalam melakukan pembaharuan, Ahmad Dahlan tidak hanya mendirikan sekolah, tetapi ikut membantu mengajar ilmu keagamaan di sekolah lain. Merasa prihatin terhadap perilaku masyarakat Islam di Indonesia yang masih mencampur baurkan adat istiadat yang jelas-jelas bertentangan dengan ajaran umat Islam. Inilah yang menjadi latar belakang pemikiran Kiai Haji Ahmad Dahlan untuk melakukan pembaharuan, yang juga melatar belakangi lahirnya Muhammadiyah. Pemikiran Ahmad Dahlan tentang pendidikan Islam dapat dikatakan sebagai awal kebangkitan pendidikan Islam di Indonesia. Gagasan pembaharuannya sempat mendapat tantangan dari masyarakat pada waktu itu, terutama dari lingkungan pendidikan tradisional. Kendati demikian, bagi Dahlan, tantangan tersebut bukan merupakan hambatan, melainkan tantangan yang perlu dihadapi secara bijaksana. Arus dinamika pembaharuan terus mengalir dan bergerak menuju kepada berbagai persoalan kehidupan yang semakin kompleks. Dengan demikian, peranan pendidikan Islam menjadi semakin penting dan strategis untuk senantiasa mendapat perhatian yang serius. Hal ini disebabkan karena pendidikan merupakan media yang sangat strategis untuk mencerdaskan umat. Dalam pendidikan Islam, Kiai Haji Ahmad Dahlan melakukan tajdid atau pembaharuan sebagai kontekstualisasi konsep pendidikan yang sudah ada dengan mengembangkan konsep pendidikan Islam. Namun, konsep ini tidak keluar dari landasan dasar filosofis pendidikan Islam itu sendiri. Konsep pendidikan yang dilakukan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan adalah konsep pendidikan dengan model integral, di mana beliau memadukan pendidikan sekuler dan pendidikan agama, bukan mendikotomikan keduanya, sebagaimana yang umum terjadi pada masa itu. Pendidikan terbagi menjadi 2, yaitu sekuler dan pendidikan agama. Menurut Kiai Haji Ahmad Dahlan, pendidikan Islam hendaknya diarahkan pada usaha membentuk manusia muslim yang berbudi pekerti luhur, alim dalam agama, luas pandangan dan paham masalah ilmu keduniaan, serta bersedia berjuang untuk kemajuan masyarakatnya. Tujuan pendidikan tersebut merupakan pembaharuan dari tujuan pendidikan yang saling bertentangan pada saat itu, yaitu pendidikan pesantren dan pendidikan sekolah model Belanda. Di satu sisi, pendidikan pesantren hanya bertujuan untuk menciptakan individu yang saleh dan mendalami ilmu agama. Sebaliknya, pendidikan sekolah model Belanda merupakan pendidikan sekuler yang di dalamnya tidak diajarkan agama sama sekali. Melihat ketimpangan tersebut, Kiai Haji Ahmad Dahlan berpendapat bahwa tujuan pendidikan yang sempurna adalah melahirkan individu yang utuh, menguasai ilmu agama dan ilmu umum, material dan spiritual, serta dunia dan akhirat. Bagi Kiai Haji Ahmad Dahlan, kedua hal tersebut, agama, umum, material, spiritual, dan dunia akhirat, merupakan hal yang tidak bisa dipisahkan satu sama lain. Inilah yang menjadi alasan mengapa Kiai Haji Ahmad Dahlan mengajarkan pelajaran agama dan ilmu umum sekaligus di Madrasah Muhammadiyah. Materi pendidikan yang diberikan adalah pengajaran Al-Quran dan hadis,
membaca, menulis, berhitung, ilmu bumi, dan menggambar. Materi Al-Quran dan hadis meliputi ibadah, persamaan derajat, fungsi perbuatan manusia dalam menentukan nasibnya, musyawarah, pembuktian kebenaran Al-Quran dan hadis menurut akal, kerjasama antara agama, kebudayaan, kemajuan peradaban, hukum kausalitas, perubahan nafsu, dan kehendak. Menurut Kiai Haji Ahmad Dahlan, materi pendidikan atau kurikulum pendidikan hendaknya meliputi pendidikan moral, pendidikan individu, dan pendidikan kemasyarakatan. Pendidikan moral akhlak yaitu sebagai usaha menanamkan karakter manusia yang baik berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah. Pendidikan individual yaitu sebagai usaha untuk menumbuhkan kesadaran individu yang utuh, yang berkesinambungan antara perkembangan mental dan jasmani, antara keyakinan dan intelek, antara perasaan dan akal pikiran, serta antara dunia dan akhirat. Sedangkan untuk pendidikan kemasyarakatan, yaitu sebagai usaha untuk menumbuhkan kesedihan dan keinginan hidup masyarakat. Di dalam menyampaikan pelajaran agama, Kiai Haji Ahmad Dahlan tidak menggunakan pendekatan yang tekstual, tetapi kontekstual, karena pelajaran agama tidak cukup hanya dihafalkan atau dipahami secara kognitif, tetapi harus diamalkan sesuai situasi dan kondisi. Dari hasil pemikiran Kiai Haji Ahmad Dahlan, kaitannya dengan pendidikan saat ini adalah Kiai Haji Ahmad Dahlan melakukan pembaharuan dalam konsep pendidikan yang menggunakan model integral, di mana beliau memadukan pendidikan sekuler dan pendidikan agama. Hal ini dapat dilihat pada pendidikan saat ini di madrasah, yaitu di madrasah aliyah, madrasah sanawiyah, dan madrasah ibtidaiyah. Selanjutnya pertanyaan yang kedua. Kualitas baca anak-anak di Indonesia masih rendah karena Indonesia menduduki peringkat 2 terbawah dari 31 negara di Asia, Afrika, Eropa, dan Amerika pada tahun 2022 berdasarkan data International Education Achievement. Berdasarkan pernyataan tersebut, bagaimana hubungannya dengan konsep pendidikan di Indonesia yang memerdekakan peserta didik? Pendidikan yang berpihak pada peserta didik dan memerdekakan peserta didik adalah pendidikan yang memperhatikan kebutuhan, minat, dan potensi peserta didik. Tujuan dari pendidikan ini adalah untuk mengembangkan keterampilan, pengetahuan, dan sikap yang diperlukan untuk hidup sebagai warga negara yang produktif dan bertanggung jawab. Pendidikan yang berpihak pada peserta didik dan memerdekakan peserta didik yaitu pendidikan yang memfasilitasi kebutuhan peserta didik serta memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk mengemukakan pendapat dan memberi kebebasan membangun sendiri pengetahuannya. Namun pada kenyataannya, kualitas baca anak-anak di Indonesia masih rendah karena Indonesia menduduki peringkat kedua terbawah dari 31 negara di Asia, Afrika, Eropa, dan Amerika pada tahun 2022 berdasarkan data International Education Achievement. Hal ini membuktikan bahwa pendidikan yang memerdekakan peserta didik belum dilaksanakan secara optimal. Oleh sebab itu, untuk mengatasi permasalahan tersebut, maka guru harus berusaha untuk mengoptimalkan dan menuntun peserta didik dalam mengembangkan keterampilan dan potensinya, khususnya keterampilan berbahasa. Hal yang dapat dilakukan guru untuk meningkatkan kualitas baca peserta didik adalah dengan memberikan latihan keterampilan berbahasa, salah satunya adalah keterampilan membaca. Selain itu, guru harus menerapkan konsep pendidikan yang memerdekakan untuk meningkatkan kualitas belajar dan kebutuhan peserta didik. Selanjutnya untuk pertanyaan yang ketiga, krisis karakter generasi muda saat ini telah mengancam nilai karakter bangsa Indonesia. Jelaskan bagaimana upaya yang dapat dilakukan seorang pendidik untuk membentuk karakter peserta didik menjadi warga negara Indonesia yang bermartabat dan beridentitas. Ada 18 nilai-nilai dalam pendidikan karakter, yaitu ada religius, jujur, toleransi, disiplin, kerja keras, kreatif, mandiri, demokratis, rasa ingin tahu, semangat kebangsaan, cinta tanah air, menghargai prestasi, bersahabat atau berkomunikatif, cinta damai, gemar membaca, peduli lingkungan, peduli sosial, dan tanggung jawab. Upaya-upaya yang dapat dilakukan dalam penerapan pendidikan karakter di sekolah yaitu yang pertama, menerapkan program K3, kebersihan, keindahan, dan ketertiban, sehingga menjadi budaya sekolah yang ditekankan dalam praktik, misalnya Jumat bersih, dan lain-lain. Yang kedua, guru membiasakan untuk mengelola kelas sebelum memulai proses pembelajaran dengan cara mengatur, mengamati, dan lain-lain. Yang ketiga, guru harus menjadi teladan yang baik bagi peserta didiknya, baik ucapan dan perilakunya, mampu memberikan contoh nyata yang baik, mengedepankan akhlak
yang pada akhirnya membangun karakter peserta didik. Yang keempat, guru harus berupaya menjadi sahabat dan teman curhat bagi peserta didik, sehingga peserta didik sukarela untuk mengadukan permasalahan yang dirasakannya. Yang kelima, guru harus mengintegrasikan materi pembelajaran yang diampu dengan nilai-nilai karakter yang ada. Yang keenam, mengintegrasikan nilai-nilai karakter dengan kegiatan-kegiatan yang diprogramkan sekolah dalam rangka terus menanamkan dan menumbuhkan nilai karakter. Yang ketujuh, guru berupaya memberikan kepada semua siswa untuk berani menyampaikan pendapatnya di kelas melalui kegiatan diskusi dan pengambilan keputusan secara demokratis. Yang kedelapan, sekolah selalu mengadakan kegiatan upacara bendera dengan tertib dan hikmat sesuai yang diprogramkan untuk menanamkan dan menumbuhkan nilai-nilai karakter.